Ya, waktu melawan Australia semakin sempit, lalu kira-kira siapa saja pemain yang akan menjadi pilihan Patrick Kluivert untuk masuk ke skuad Garuda? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola, Haris Pardede. Bung Haris, selamat malam. Selamat malam Mas Egan dan juga pemirsa. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Bung Harpa. Kalau kita cermati, memang Patrick Kluivert bersama asistennya ini sedang rajin untuk memantau pemain-pemain Liga 1 begitu ya. Kira-kira apakah akan ada pemain-pemain baru di skuad Garuda kita nantinya? Ya, sepanjang yang saya ketahui, kemarin atau beberapa hari lalu Patrick Kluivert dan Denny Lanzat dan juga Alex Pastor itu datang ke Bekasi untuk menyaksikan pertandingan antara Persija dan PSBS Biak. Saya rasa di kesempatan itu dia akan fokus melihat Rizky Ridho, mungkin juga Witan, dan mungkin satu lagi Kelly Stroyer, tapi itu mungkin kecil ya kemungkinannya. Tapi yang paling utama saya rasa dia menyaksikan Rizky Ridho. Kenapa? Karena nanti tanggal 20 Maret saat kita menghadapi Australia, dipastikan kita tanpa Justin Hubner yang selama ini menjadi pilihan utama di central back bagian kiri atau CB kiri. Karena ada kemungkinan kalau memang tetap dengan formasi yang sama, maka kita membutuhkan seorang natural CB kiri. Nah, itu ada di dalam diri Rizky Ridho. Rizky Ridho di Persija juga suka kerap memerankan pemain sebagai CB kiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa kalau kita lihat ini kan udah tepat 1 bulan setelah pemecatan Sintayong, dan kemudian tanggal 6 saat itu ya diumumkan, kemudian tanggal 12 kalau saya tidak salah itu diumumkan penggantinya yaitu Patrick Kluivert. Dan menurut saya ini adalah salah satu penyusunan tim kepelatihan terlama di dunia yang pernah saya tahu ya. Jadi sampai saat ini asisten pelatih lokal pun masih audisi. Jadi ini seperti Indonesian Idol yang nggak kelar-kelar. Sementara tadi Pak Sumarji sendiri kita lihat sudah menyatakan waktu semakin sempit. Jadi to be precise tinggal 42 hari lagi nih Mas Egan dan juga pemirsa sampai nanti kita akan menghadapi Australia. Belum lagi nanti para pemain kumpul segala macam. Jadi mungkin hanya waktu tersisa bersih sekitar 40 hari atau 38 hari lah demikian. Jadi saya pikir sudah saatnya secepat mungkin diumumkan, jangan lagi seperti gimmick-gimmick begitu ya. Pelatihnya siapa nih? Masyarakat diminta untuk menebak karena ya umumkan aja cepat siapa supaya kita bisa berkejaran dengan waktu, supaya bisa mempersiapkan sebaik mungkin, kemudian mengambil keputusan yang terbaik terutama dalam susunan pemain saat menghadapi Australia nanti. Tapi kira-kira terlalu beresiko tidak kalau misalnya akhirnya memanggil nama-nama baru begitu, bongkar pasang pemain, berbeda dengan ketika zaman Sintayong, Bung Harpa? Iya, tepat sekali. Jadi dalam beberapa kesempatan saya selalu menekankan kepada filosofi yang sangat umum, tidak atau beresiko ya untuk mengganti senjata utama dari sebuah pasukan, dalam hal ini tim nasional kita yang berada di tengah peperangan. Ya kita kan berada di tengah peperangan ya dalam kualifikasi round 3 di Piala Dunia. Nah, jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ada perubahan komposisi pemain yang drastis, kemudian juga perubahan formasi, saya kira itu tidak atau kecil sekali untuk terjadi ya. Nanti mungkin setelah Maret kan ada waktu April, Mei, Juni, ada 3 bulan lagi sampai nanti kita menghadapi Cina tanggal 5 Juni dan juga menghadapi Jepang 10 Juni. Nah itu mungkin saja ada perubahan yang agak lumayan ekstrim ya. Tapi sekarang saya rasa enggak. Mungkin hanya ada 1-2 pemain yang dirubah. Itu pun karena untuk mengantisipasi absennya Hubner karena mendapatkan kartu kuning saat menghadapi Arab. Dan juga absennya Hubner terkena kartu merah di pertandingan melawan Arab. Dan Ragnar akumulasi kartu kuning. Jadi mungkin hanya menunggu pengganti dari Ragnar. Yaitu bisa macam-macam, bisa Witan, bisa Ole, bisa Yakob Sayuri, macam-macam. Nah satu lagi yang mungkin akan terjadi perubahan di lini tengah, ya karena kita perlu dua gelandang bertahan yang sangat kokoh. Bahkan kalau kita lihat dari track record atau patternnya Kluivert di tim-tim sebelumnya, terutama kalau kita berkaca pada Belanda 2014, ini dia pasti membutuhkan satu sosok seperti Nigel de Jong, dan itu sebenarnya ada dalam diri Jerry Ritwell yang sementara ini sedang dalam proses naturalisasi. Jadi saya tidak yakin akan ada banyak perubahan komposisi pemain, mungkin secara mentalitas, ya secara motivasi, di mana Patrick Kluivert kita tahu adalah ikonnya bukan hanya Belanda ya, tapi mungkin dunia juga, yang mengikuti bola sejak tahun 90-an pasti kenal dengan Kluivert.
Dan ini dibutuhkan sentuhan magis dia, kemudian juga Ya. magnet dia sebagai pemain bintang itu bisa memotivasi para pemain Indonesia yang kita tahu backbone-nya adalah para pemain diaspora yang besar di Belanda. Jadi diharapkan dengan kehadiran Kluivert yang lebih penting adalah dia bisa memotivasi pemain bisa lebih fight, mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat menghadapi Australia nanti. Ya, Bung Harpa, kalau mengganti senjata itu beresiko, bagaimana kemudian kita menajamkan senjata kita? Lini penyerangan kita Ya. itu masih dikritik terus begitu ya. Oleh Romli bisa menjadi jawaban, Bung Harpa? Ya, ini yang sering juga menjadi pertanyaan, yang pertanyaannya sangat menarik juga Mas Egan. Gini, selalu orang terjebak dengan pertanyaan mencari target man atau bahasa Ya. kerennya biasanya klasik number 9. Berkali-kali juga saya katakan bahwa dunia kontemporer, dunia saat ini tuh sudah berubah. Bukan lagi seperti zaman dulu, zamannya Abel Balbo, Batistuta, Ruud van Nistelrooy atau Jimmy Floyd Ya. Hasselbank, Roy Mackay, name it lah. Semua itu dulu di era di mana striker itu hanya menunggu. Ada bola hajar, tendang, golin. Dia nggak terlalu capek atau sibuk untuk ikut bertahan, high pressing, dribble, buka ruang dan sebagainya. Sekarang adalah di mana di era kita bermain secara kolektif. Striker bisa atau dituntut untuk bisa ikut bertahan sejak awal dengan melakukan pressing. Back pun dituntut untuk bisa menyerang ketika memang ada kesempatan atau bahkan mencetak gol. Jadi jangan terlalu pusing kita dengan mencari number 9 lah, mau bermain all out attack, bermain begini segala macam, 3 back, 4 back. Pada akhirnya yang penting adalah kita bisa bermain dengan baik, bisa mencetak gol dan membawa kemenangan. Syukur-syukur menang. Kalau nggak bisa juga seri dari Australia nggak apa-apa. Jadi ada satu pernyataan juga yang saya pikir sudah jelas ya, ketika Alex Pastor mengatakan, I don't mind even if I have to use 9-0-1 formation as long as we win the game. Ini kan udah jelas ya. Dan ini tidak dipelintir. Bahkan kalau kita lihat track record Alex Pastor di Almer City di tahun terakhirnya dia, itu adalah salah satu tim yang golnya itu paling sedikit, nomor 2 atau nomor 3. Jadi semakin kesini sepak bola semakin efektif, semakin efisien. Yang penting bagaimana bisa memenangkan pertandingan, tidak melanggar apapun atau tetap fair play, ya itu yang kita tunggu gitu. Karena nanti di akhir 10 Juni nanti, di akhir kualifikasi round 3, yang dilihat itu bukan siapa yang penguasaan bola terbanyak, bukan siapa yang paling aktif menyerang, tapi siapa yang poinnya paling banyak, itulah yang punya potensi untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, Bung Harpa, dengan era sepak bola modern yang saat ini sudah berubah dibandingkan dengan zaman Batistuta dulu, begitu apakah ini artinya kemudian memang sebaiknya pola permainan ini diisi oleh pemain-pemain yang lebih banyak bermain di Eropa? Karena memang Eropa sudah seperti itu tuh gaya bermainnya begitu. Pemain lokal gitu kira-kira bagaimana, Bung Harpa? Ya, jujur kalau kita lihat backbone dari tim nasional kita saat ini sangat di-upgrade dengan kehadiran para pemain diaspora, itu jelas 100%. Ya, Jai Itses, apalagi ini adalah beberapa Jai Itses, Calvin Verdong, kemudian Tom Hai. Ya, ini adalah 3 nama yang saya pikir backbone tim nasional kita. Di klubnya pun mereka menjadi andalan, apalagi di tim nasional kita. Mereka selalu main setiap hampir week in week out. Kemudian juga ada Max Hilger, saya lupa menyebutkan, ini juga baru kembali dari cedera. Kemarin main hampir sekitar setengah jam. Jadi saya pikir memang tapi luar biasa memberikan kontribusi para pemain diaspora ini. Sehingga ya kita harapkan di pertandingan menghadapi Australia nanti kita bisa do something ya. Meskipun juga kita tidak bisa melupakan juga pemain lokal. Ya, masih ada di sana tentunya Rizky Ridho yang permainannya semakin berkembang. Kemudian juga ada Witan, bahkan Yakob Sayuri juga saya lihat sangat konsisten. Jadi perpaduan inilah yang saya pikir kita berharap mau siapapun itu, mau dia keturunan, mau dia lokal, ya sama-sama bahu-membahu, dan saya yakin Patrick Kluivert akan memilih pemain yang terbaik dan yang paling siap untuk menghadapi Australia nanti. Ya, Bung Harpa, melawan Australia nanti tanggal 20 Maret ya. Ini kalau misalnya memang belum diumumkan juga begitu daftar pemain yang akan berangkat untuk bermain melawan Australia nanti akan menjadi persoalan tidak sih? Enggak. Kalau yang terpenting itu sebenarnya saya lihat susunan kepelatihan Mas Egan ya. Karena sampai detik ini udah kurang lebih sebulan ini tim kepelatihannya belum full gitu loh. Saya agak bingung kapan bekerjanya. Kalau pemain itu biasanya seperti yang saya katakan tadi, pertama backbone-nya nggak akan banyak berubah. Kemudian pemanggilan itu kan ada step-stepnya. Biasanya 2-3 minggu sebelum deadline, sebelum kick off, itu biasanya klub sudah dikasih surat dulu. Maka ada kemungkinan pemain ini akan dipanggil, kemudian nanti begitu menjelang deadline baru memang dikonfirmasi, oke, saya panggil ini 23 pemain, lalu kemudian store nama.
ke AFC yang dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan FIFA untuk menyelenggarakan kualifikasi Piala Dunia. Jadi yang terpenting adalah tim kepelatihan dulu nih Mas Egan, karena belum Oke. 100% kebentuk nih, supaya ada chemistry yang terjalin, kemudian ada kerjasama yang bisa dilakukan, dan kemudian baru nanti menyusun strategi dan taktik. Karena kalau pemain saya yakin nggak akan beda jauh, strategi dan taktik juga mungkin gitu-gitu aja, tapi itu tadi ada dua tantangan. Satu, bagaimana Patrick Kluivert memotivasi para pemain supaya mereka bisa bermain lebih Ya. maksimal, dan kedua adalah asimilasi ya para pemain yang baru datang ini. Karena contoh ya Kevin Dix itu bergabung sekitar bulan November awal atau Oktober akhir saya lupa, kemudian dia baru main lawan Jepang 30 menit kemudian selesai, dia cedera pulang ke negaranya, bukan ke negaranya tapi ke Denmark untuk membela Copenhagen. Kemudian sekarang datang lagi pemain baru, ada Ole Romney dan kemungkinan Jairo Redwell, dan proses adaptasi ini juga menjadi isu. Semoga Oke. Ole nanti di Australia, terlepas dari ditampilkan sebagai starter ataukah mungkin dari bangku cadangan, dia bisa siap dan bisa langsung cepat beradaptasi. Jadi PR ini banyak sekali Mas Egan, Oke. dan tim kepelatihan sendiri belum terbentuk. Jadi ini yang saya pikir lebih kejar. Kalau pemain nanti gampang, Calvin Verdong tinggal dibilang siap, oke, dia datang, terbang, main, yang lain-lain. Tapi tim kepelatihannya yang menjadi fokus utama menurut saya. Oke. Yang ditunggu-tunggu siapa nanti kira-kira pelatih lokal yang masuk begitu ya. Baik, Bung Harpa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Bung Harpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.